Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Dan yang viral menggeledah tas siswi. Nah, hal ini pun menuai banyak kritikan ya. Bahkan Gibran dicap langgar privasi geledah tas murid perempuan. Gue kadang-kadang aneh juga sih. Dia ini wakil presiden ya kan. Wajar lah kalau misalnya dia adalah guru atau guru BK gitu yang biasanya meriksain tas muridnya gitu kan. Lah ini dia sendiri yang meriksa dan membuka tas tersebut gitu loh. Ya namanya tas kan ya privasi lah, ada barang-barang yang mungkin memang tak perlu juga gitu diperlihatkan ataupun dilihat orang lain. Seperti yang kita lihat di akun X, ini tweetan dari Democracy News. Parah, Gibran dicap langgar privasi saat geledah tas murid perempuan. Komentarnya, maklum bukan guru, apalagi guru, SMP aja enggak. Ini dia nulis loh. Pekerjaan guru BP kok iyo direbut Wakil Presiden Republik Indonesia Raya. Pak Wapres ditanya sebutkan 6 suku dari 470 suku yang ada di NKRI saja tidak bisa. Jangankan melanggar privasi siswa di sekolah, MK aja dilanggar, bener-bener asli. Aduh, yang palsu cuma. Kemarin kerah baju anak sekolah ditarik seperti preman, sekarang geledah tas. Sudahlah Anda diam saja, jauh lebih baik nikmati kehidupan semu di Istana Wapres. Makan gratis dan fasilitas negara lainnya yang didapatkan seorang wapres. Nah ini soal kemarin Gibran yang menarik siswa itu ya, itu ternyata Gibran itu memegang bahunya untuk mengangkat si anak tersebut gitu dan menanyakan soal kacamatanya, apakah kelihatan gitu guys. Jadi bukan ditarik gitu guys ya, dan bukan memarahi juga kok. Gibran tahu adab enggak? Tas itu privasi, anak putri biasa bawa softtek kalau sudah jadwal haid, mending main layangan di belakang sekolah. Harusnya izin dulu siapapun pemilik tasnya, cewek atau cowok. Ya itulah sebagian komentar netizen ya. Oke, kita lihat langsung ke videonya. Jujur saya nggak habis pikir, ada seorang wakil presiden tiba-tiba masuk ke dalam kelas, kemudian mengambil tas milik seorang siswa perempuan dan isinya dibongkar begitu saja, tanpa ada permisi sama sekali. Harusnya kan bisa permisi terlebih dahulu, atau yang membuka tasnya itu adalah siswa perempuan itu. Jadi bukan main bongkar seperti itu. Emangnya apa yang dicari? Apa mau mencari ijazah? Nah, atau mau mencari apa? Ya, mungkin inilah hasil dari limbah konstitusi, hasil dari mengacak-ngacak konstitusi. Makanya kau anak itu disekolahin, bukan disuruh nyalon sini, habis itu disuruh Makanya sekolahkan seperti orang-orang ini, biar dia nanti pas ikut nyalon tuh berharga dia. Ini enggak, entah apa kerjanya. Aduh, si bapak bisa ayah. Jadi gimana nih soal ijazah Pak Gibran ini? Apakah asli ataupun palsu? Tapi sudah diubek-ubek nih oleh Bung Roy Suryo CS ya. Tapi gue salut juga nih sama Bung Andi Azwan nih yang terus membela ya, sampai ngotot, urat lehernya sampai kelihatan loh kalau pas ngotot itu. Aduh, gue kadang gak habis pikir nih, gimana cara belanya ya. Kita lanjut. Mas Gibran sudah ditakdirkan Tuhan untuk jadi presiden 2029 dan 90% rakyat Indonesia mengaminin. Aminin aja lu sendiri. Rakyat Indonesia yang mana? Ini nih orang-orang nih yang begini-gini nih, kita lagi fokus ya, kita lagi fokus supaya DPR bekerja lebih baik lagi ya, malah ngomong-ngomongin Gibran menjadi presiden. Nah ini nih ya, hati-hati ya teman-teman, kalian jangan terprovokasi. Berkali-kali ya saya katakan, jangan terprovokasi demo-demo ini untuk melengsarkan Pak Prabowo. Orang-orang seperti ini nih akan bertepuk tangan ya, akan memancing di air keruh ya. Hati-hati kalian semuanya, jangan sampai Pak Prabowo itu dilengsarkan gara-gara mereka mempunyai nafsu yang kuat untuk mengangkat Gibran jadi presiden. No. Jangan sampai itu yang harus kalian pikirkan. Mendingan kita dipimpin oleh Prabowo, ya. Udah 3 kali tuh diundang di acara-acara nggak pernah dateng. Takut ditanyain kali yang dia nggak bisa jawab. Namanya juga sekelas sepeda listrik. Mana bisa jauh, paling muter-muter di gang doang. Coba kalau motor touring. Kemana ya ayo? Sudah 3 kali mangkir panggil, alasannya ada acara di sono, acara di sini. Takut kali ditanyain yang sama mahasiswa atau sama orang-orang pinter. Lagian orang belum matang pohon
Udah dipetik ya begitu jadinya dah. Di jus nggak bisa, dirujak mules. Belimbing sayur, asem kecut, gampang rontok. Kemarin komunitas Jokowi lover ngomong kalau AHY harus mikir 7 kali bisa bersaing dengan Gibran di 2029. Sekarang ini nih termul. Hei, mul termul. Terus termul. Aduh, lu tuh ya. Lu nyari sensasi tuh nggak habis-habis ya. Sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Cari sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Walah, mul termul. Tuh, sampai cucu saya nih. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak gara-gara baca ini. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak. Sini Akbar, sini. Nih. Nih, sampai teriak-teriak ini. Ya, itu termul ya. Termul bilangnya yakin Gibran bakal jadi presiden. Beliau anak muda jenius, masih fresh otaknya. Jenius juga ini fresh ini. Aduh. Yang ini wah. Bocah so dewasa ini menyamar sebagai perintis padahal pewaris. Tapi sadar nggak sih kalian ada persamaan dengan wapres kita? Pertama, sebenarnya yang salah bukan omongannya, tapi kredibilitas orangnya. Pak Gibran bilang kalian harus menguasai AI, tapi apakah beliau pakar AI? Dia juga bukan pencipta, cuma pengguna, dan video AI-nya juga dieditin. Jadi kalau Rio Kentaro bilang dia perintis, ternyata yang sebelum-sebelumnya, usaha-usaha sebelumnya itu dimodalin kakak. Iya. Mungkin itu sih masalahnya, Rio. itu namanya tidak berintegritas, perkataan tidak sesuai track record atau kenyataan aslinya. Kedua, ada orang di balik layar untuk membuat narasi itu. Kalau Pak Gibran dari timnya, kalau Rio mungkin dari keluarganya termasuk didikan orang tuanya. Ya, bisa jadi Rio ini korban eksploitasi demi cuan, tapi dia sendiri sebagai anak nggak sadar masa kecil. Mas saya di channel ini, nah teman-teman, kita telah melihat tentang kasus ijazah palsu Gibran Rakabuming Raka. Nah, setuju sekali rakyat udah muak dengan pengadilan dan hakim-hakim yang jadi pelindung penguasa-penguasa bejat. Apa iya harus diciptakan generasi pembohong untuk memimpin negeri sebesar Indonesia? Jika masih tunda-tunda, orang di Pulau Jawa segera bentuk tim Nepal untuk bersihkan para penegak hukum yang tidak becus menangani persoalan negara. Tolong bapak-bapak pemangku kuasa bertindak secara jujur dan adil demi wibawa NKRI. Inilah kalau tajam di bawah tumpul di atas. Jangan takut, demi kebenaran Allah selalu menjaga hambanya yang menjalankan kebenaran lebih cepat lebih baik. Wapresnya mundur yang tak mampu menjalankan tugas sebagai wapres yang pelongo-pelongo payah. Beliau kalau wapresnya bapak dan anak sama wadusnya tidak ada punya jiwa kastria. Seharusnya kalau dia benar betul datang ke pengadilan hakim tertinggi di hukum negara ini, maka seharusnya wajib bagi hukum memanggil paksa bapak dan anaknya. Nanti rakyat yang kasih keputusan, bukan KPU, bukan hakim, bukan polisi. Hukum di negara Indonesia ini susah, tidak ada kejujuran, memalukan, penjabat tukang ngibul semuanya. Memang berat hadapi penguasa dibuat berbelit-belit dan mengulur-ngulur waktu biar rakyat bosan. Gimana Indonesia bisa maju sedangkan pemimpinnya orang-orang yang mundur? Kebenaran akan mencari jalannya, maju terus Pak Subhan. Palal, ayo kawal rakyat Indonesia. Rakyat mengawasi, banyak mata mengawali ini. Harus junjung tinggi kebenaran, kejujuran, lambang, timbangan. Jangan sampai hanya pajangan tanpa makna. Gimana mau jadi pemimpin dipanggil hakim perkara dirinya sendiri? Datang tunjukkan jiwa kesatria Anda. Wapres presiden harus memberhentikan wapresnya. Ya Allah, ya Robi, hambanya hanya manusia yang tolonglah yang berbuat zolim di negeri ini. Azab mereka yang membuat rusak negeri. Tunda terus sampai kiamat, kapan kelarnya? Secara jujur, nggak punya ijazah dan nipu penjara. Coba kalau rakyat langsung penjara Jokowi, Gibran akan cepat selesai. Semoga para penegak hukum bertugas sesuai tugas dan fungsinya secara undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita. Jika ketidakkebenaran, kejahatan, penipuan dibela oleh hukum, maka negara dalam masalah besar. Negara seperti ODGJ boleh atau tidak
undang-undang ditambah lagi setiap ada kasus penjabat negara, setiap ada negara undang-undang nambah. Hebat ini republik macam apa? Makzulkan Gibran Pak Hakim maluin Indonesia saja. Muak kita lihat hukum di Indonesia, lebih baik kita nepalkan saja. Memang masih kuat pengaruh Pak Dedi Konoha. Setuju bantai rame-rame jika terbukti dan masih ngingot mempertahankan kemungkaran. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Itu sudah sunat Allah. Segera yang melanggar melenceng dari undang-undang peraturan di negara Republik Indonesia ini jangan dibiarkan terus usut sampai tuntas. Siapapun orangnya jangan pilih bulu akan jadi presiden buruk ke depannya. Jika para penjabat yang bermasalah dibiarkan tanpa bersentuh hukum, negara Indonesia kalau ingin maju dan rakyatnya bahagia sejahtera harus berani bersih dari penjabat-penjabat yang bermasalah dengan hukum. Segera pemakzulkan Gibran dan juga bapaknya. Rekayasa hukum di negeri ini mengerikan. Kebohongan demi kebohongan, bahkan perangkat-perangkat negara dipakai untuk membuat orkestra kebohongan. Terus berjuang demi menegakkan keadilan dan demokrasi. Mantap, lanjutkan para pejuang kebenaran. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi semua orang-orang yang akan membuktikan kebenaran demi masa depan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Hakim akan diselesaikan oleh rakyat. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, apa susahnya kuasa yang jadi jaminan di penjara? KPU sama jaksa sama-sama rezim Jokowi, semua PKI tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Termul memang begitu. Lihat saja nanti ujung-ujungnya hakim pasti keputusannya meletre alias meleyot alias tidak objektif. Inilah hukum Indonesia, lemah untuk orang yang punya uang, tugas tegas untuk rakyat kecil. Masalah penguasa aparat penegak hukum banyak tidak punya malu demi melindungi pembohong. Rakyat kecewa tidak berbuat apa-apa. Penegak hukum atau aturan hukum sedang dalam uji kepatutan, kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan pada kebenaran dalam menetapkan kesimpulan akhir. Sulit mencari keadilan di negara Indonesia karena penegak hukum kita lebih kuat daripada penguasa serta mantap penguasa yang korupsi. KKN, bapak anak ngak pada punya ijazah, pantas pelongo-pelongo. Orang normal itu punya etika dan tata krama dalam segala hal termasuk berpolitik. Jangan-jangan ngatar Jokowi atau tahu ijazahnya asli, kata polisi. Gimana tuh 10 tahun berkuasa ditanya ijazahnya? Susah sekali dijawabnya. Penegak hukum, hakim, kejaksaan sudah dipenuhi termul-termul dan ini yang wajib dimasukkan ke dalam got. Semoga langsung kalau Fufafa langsung dimakzulkan supaya NKRI cepat damai. Jangan sampai negara ini dipimpin oleh orang yang tukang berbohong. Ijazah aja bohong, apalagi kebijakan dipastikan ngibul. DPR kok diam terus padahal jelas Gibran telah melanggar aturan. Kenapa Dewan diam seribu bahasa? Terutama PKS, Demokrat, PDI, ayo hak angket dan makzulkan. Jangan-jangan DPR juga sudah dibungkam. Apa artinya wakil rakyat? Yang tahu hukum kok tidak malu ya? Ada hal-hal kayak SPT ini. Sebenarnya orang yang punya kuasa seperti kejaksaan masa tidak tahu prosedur hukum sehingga SPT ini memalukan. Menurut RG, kalau sidang ditunda-tunda maka di situ akan dibuat kecurangan. Rakyat sudah tahu. Sudahlah, wahai jangan jaksa KPU, Anda jangan melindungi perampok jabatan yang tidak punya ijazah untuk merampok. Harusnya tugas hakim mentahkan pengacara tidak sah. Kuasa hukum ganti perka awal otomatis diganti kuasa hukumnya. Hakim sudah tunjukkan order Mulyono. Kalau ditunda terus akan terjadi seperti pemilihan wapres. Ujung-ujungnya mereka menang lagi masalah ijazah bapak dan anak. Hati-hati pesanan hukum.
kebohongan akan mempertahankan kebohongannya, sedangkan kejujuran harus mempertahankan kejujurannya. Sedangkan penonton juga tahu mana yang bohong dan mana yang jujur. Kebohongan akan semakin tampak pelongo-pelongonya. Nah, sekian pembahasan kita teman-teman. Terima kasih.